Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kasus demam berdarah denggi merebak di Kecamatan Kubu Karangasem. Puluhan warga dirawat di rumah sakit. Gara-gara judi online, seorang tukang roti membunuh juru parkir difabel di Denpasar. Seorang anak perempuan penjual kartu pos di Pura Besaki viral karena menguasai 14 bahasa asing. Tetapi juga untuk merayakan Sawa sebagai jantung kehidupan masyarakat Bali. Ini kan Subak Spirit Festival adalah kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan juga semua komunitas yang ada di Jatiluwu, semua yang desa-desa di sekitar Jatiluwu yang memang kita tahu bahwa ini adalah salah satu program dari Kementerian Kebudayaan. Luar biasanya lagi adalah ini juga adalah salah satu arahan dari Bapak Presiden bahwa dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan kita harus memastikan bahwa kita swasembada pangan. Jadi program kebudayaan dan swasembada pangan bisa dijalankan secara bersama. Wisatawan mancanegara menikmati festival yang tidak hanya menawarkan kesenian, namun juga jajanan khas Bali. To fantastyczne przeżycie. W Polsce nie ma takich festiwali tak kolorowych i tak wesołych. Widzimy to po raz pierwszy. Dla nas jest to bardzo duża nowość, tak? W sensie nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Sos takie złe, to sos. Mi smakują. Bardzo dobra konsystencja. O, Są słodkie. Są wiórki kokosowe. Które bardzo lubimy. Bardzo lubimy, a w Polsce jest mało i że są słodkie. Nigdy czegoś takiego nie jedliśmy i jest to dla nas wyzwanie, żeby to spróbować. Na przykład ja się nie boję, moja żona też próbuje, ale córka ma trochę obiekcje, a już w ogóle samo przeżycie, że jesteśmy w takiej wiosce na tarasach ryżowych, dookoła jest dżungla, na takim festiwalu, jest niesamowite, a jak jeszcze zjemy to, jest pełnia szczęścia dla nas. Subak Spirit Festival menyajikan keindahan panorama hamparan sawah dengan sistem subaknya, serta menampilkan pertunjukan seni dan budaya tradisional Bali, serta kuliner khas Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Masih ingat seorang anak perempuan di Pura Besaki Karangasem yang viral beberapa waktu lalu karena kepandaiannya berbahasa asing saat menawarkan kartu pos. Anak tersebut bernama Niluh Putu Sariningsih, siswa kelas 2 SD yang ternyata menguasai 14 bahasa asing. Siswa kelas 2 SD ini membuat jagat media sosial terkejut. Kepandaiannya berbicara dengan berbagai bahasa asing ternyata dipelajari secara otodidak, dan pengalamannya bergaul dengan wisatawan asing. Niluh ternyata lancar berbahasa Inggris, Jerman, Prancis, Hungaria, Italia, Spanyol, dan masih banyak lagi.
dari mana belajar bahasa? Dari bundanya. Dari bulenya. Ya, Dari bulenya langsung belajar ya. Iya, Ini bisa diceritain dikit, bisa bahasa apa aja? bisa bahasa Itali, Jerman, Rusia, Hungari, Spanyol, sama Prancis, sama Jerman, sama Poland, Yang paling bisa bahasa apa? Inggris. Setiap hari setelah pulang sekolah, Nilu kerap membantu ibunya berjualan kartu pos. Karena kemampuan berbahasa asingnya, seringkali wisatawan memberikan uang tip lebih kepadanya. Ibunya sendiri mengaku tidak tahu putrinya menguasai banyak bahasa asing. Bahkan sang ibu kaget melihat anaknya menjadi perbincangan di media sosial. Belajarnya dari mana, Bu? Ya dari teman, mungkin dari guide, dari turis. Itu kan cuma bisa jualan saja gitu. Ini Ibu kaget nggak anaknya tiba-tiba bisa sampai menguasai belasan bahasa itu? Awal mulanya tahu dari mana, Bu? Ya kaget banget dari sosial media, dari TikTok gitu, di-post ke semua orang, jadinya viral gitu. Bahagia banget dan mungkin kedepannya semakin sukses anak saya. Ibu Nilu berharap anaknya bisa meraih prestasi di sekolah hingga ke perguruan tinggi. Karena Nilu bersama ibu dan adiknya masih harus berjuang keras mencari nafkah karena ayahnya sebagai tiang rumah tangga pergi tanpa memberikan kabar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. I Ketut Sukanta sehari-hari bergelut mengukir batang kayu sonokeling. Terbukti dengan ketekunan dan keterampilannya, Sukanta bisa membuat kayu sonokeling ini menjadi tongkat kayu dengan ukiran yang menarik dan indah. Sukanta yang tinggal di Desa Batuan, Sukawati, memang lebih banyak membuat ukiran tongkat kayu. Pekerjaan dan keterampilan mengukir tongkat kayu ini sudah lama dan diwariskan dari orang tuanya. Bakunya ini kayu sonokeling per tongkat, biasanya ini 150. Kalau ini lain kerjanya, kayunya juga lain ini. Ini sampai 700 sampai 600 mungkin. Berarti harga dari 150 sampai 700 ya Pak, termahalnya. Ya. Kalau ini sama ini beda ini. Kalau ini peluang para kuliner atau pendeta ini. Kalau ini pakai souvenir orang-orang luar tuh sampai ke luar negeri. Tamu apa aja yang paling banyak mencari Pak? Yang saya pernah alami, tamu Rusia, Italia, pokoknya banyak lah gitu. Banyak ya. Kerajinan ukiran tongkat menjadi cindera mata yang banyak dibeli wisatawan. Selain juga digunakan para sulinggi. Harga tongkat ini beragam mulai dari Rp150.000 hingga Rp700.000 per buah. Di Kabupaten Gianyar, banyak perajin yang spesifik membuat ukiran kayu dengan karakter khusus. Mulai dari binatang, patung manusia, hingga papan nama untuk pejabat. Anagung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.